mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu dengan puasa itu hal yang membahagiakan yang perlu kita syukuri. Tetapi jangan sampai kita kemudian salah terhadap menyikapi puasa itu hanya mengambil beberapa hal atau beberapa ilmu-ilmu yang berkaitan dengan puasa tetapi yang kemudian salah tafsir. Salah satu yang akan saya bahas kali ini adalah bahwa tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Nah ini sering disalah tafsirkan ini, ditafsirkan sendiri, dikarang sendiri, kemudian melakukan hal-hal yang kemudian malah justru mengurangi pahala puasa. Hadis yang dimaksudkan bahwa tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah, itu artinya pertama, ketika dia beramal soleh selama Ramadan itu kan capek betul. Ngantuk yang luar biasa, kadang-kadang dia habis tarawih dia tadarus gitu kan, habis tadarus dia doa wirid zikir kadang-kadang sampai jam 12 gitu kan, karena dia mungkin ngejar khatam sekian kali, kemudian dia tertidur ngantuk, kemudian dia bangun jam 3 dia sebentar dia kemudian sholat malam gitu kan, walaupun sholat tarawih sudah dia sholat malam, dia rutin dah biasa, kemudian sambung sahur, habis sahur kemudian dia baca Quran atau mungkin wirid zikir doa, kemudian dia ke masjid, ikut jamaah subuh dan sebagainya komplit, sehingga capek betul. Nah kemudian dia tertidur ngantuk sekali habis subuh itu, setelah ritual komplit ya dari sholat subuh berjamaah, dengarkan kultum, ngaji, kemudian mohon maaf mungkin buang air, kemudian habis itu lese-lese bablas tidur. Nah itu tidurnya ibadah. Kenapa? Tidurnya dia itu adalah untuk membuat tubuhnya itu rest, kemudian setelah bangun seger lagi. Nah itu jadi ibadah. Maka tidurnya saja dihitung ibadah. Itu yang dimaksud. Kedua, maksud tafsiran yang kedua adalah ketika selama dia kemudian sudah bangun, ya dia bangun kemudian sampai dengan sore itu, nah dia di tengah-tengah ini dia kemudian diajak keluar atau diajak berpotensi hal-hal yang bisa menurunkan pahala puasa, bahkan membatalkan pahala puasa. Yuk kita mau nggak kita nonton misalnya, nonton apa, nonton film, filmnya film-film dewasa yang mengandung ada, mohon maaf ya, mungkin adegan-adegan yang kemudian itu melanggar syariat gitu kan, bukan film-film yang memang mendidik gitu kan. Nah daripada itu kemudian Anda pilih istirahat, tidur saja, nah itu boleh dihitung itu. Wah daripada nonton, waduh tidur gitu kan, itu nggak apa masalah. Atau daripada kemudian misalnya diajak untuk ghibah misalnya, atau diajak untuk ngerasani gitu, tiba-tiba aku ngantuk banget ya, aku tak turu ya, saya mau tidur, saya nggak enak tadi malam, sampai malam ini belum istirahat, saya mohon maaf sekali, besok lagi ya. Nah, jadi dia pamitkan diri dengan cara dia ngantuk, mengantukkan dirinya, itu boleh dia tidur, itu ibadah ya, itu ibadah. Nah jadi tidur karena untuk istirahat agar kuat beramal soleh lagi itu ibadah, atau dia tidur menghindari maksiat itu ibadah. Tapi kalau puasa isinya tidur aja itu bukan ibadah ya. Jadi ada nih orang puasa, ini saya contohkan, ini hanya contoh, jangan ditiru. Dia terbangun ketika imsak, dia baru bangun. Begitu lihat imsak baru bangun, dia bingung, ini dari imsak sampai dengan azan subuh hanya berapa menit, dia langsung hanya minum tok, dia sudah kemurungsung. Sahur yang kemurungsung itu tidak pernah membuat puasanya maksimal. Maka nanti kita berikan bagi tips ya bagaimana agar puasa ini nggak kemurungsung sahurnya. Ya ini dia sudah kemurungsung, tergesa-gesa, akhirnya cuma minum aja. Paling hanya makan mungkin snack, kemudian terasa masih kurang ini aku, nanti kuat nggak ya? Nah dari situ kamu udah nggak kuat. Banyak orang yang udah tanya kuat nggak, ya nggak kuat. Tapi kalau dia udah yakin walaupun dia nggak sahur, kuat. Bismillah kuat dia. Makanya hati-hati. Ya kalau bisa sih sahur gitu kan. Jadi sahurnya udah terlambat itu kan. Karena terlambat dia udah agak malas. Kemudian udah adzan subuh. Ya udah ini udah reaksi perutnya, dia ke BAB di rumah, nggak sholat di masjid, nggak di musola gitu kan. Habis selesai BAB itu dia sholat di rumah. Bisa di rumah dia kemudian lihat jam, masih pagi, nanti tidur aja lagi lah, ini kan puasa, aku kan cuma sahur dikit, nanti kalau aku sahur dikit nanti cepat lapar, daripada cepat lapar tak tidur aja. Akhirnya dia tidur tuh habis subuh, bangun jam 11 siang atau setengah 11 lah dia bangun.
Bangun, begitu dia bangun sudah badannya nggak enak sebetulnya, sudah nggak enak, sudah nggak karu-karuan gitu kan. Tapi dia paksa bangun, kemudian dia mungkin lihat-lihat HP, cek HP, guyang-guyu sana sini. Kemudian dia adzan duhur, dia nggak ke masjid, nggak mushola, dia mandi. Biur selesai mandi, kemudian dia kok panas banget ya, mau keluar malas banget. Udahlah, sambil daripada tidur lagi aja, tidur lagi dia habis duhur. Bangun jam 4:30. Karena asiknya tidur itu 4:30, dia udah 4:30. Dia bangun langsung mandi, habis itu sholat asar. Jam 5 kemudian dia nunggu, mungkin nonton TV, mungkin lihat channel YouTube, mungkin radio dan sebagainya. Kemudian dia, karena dia tadi sahurnya cuma sedikit, begitu azan langsung gaspol, wah makanya makan kelas berat. Habis sholat maghrib dia ngantuk karena makannya terlalu kekenyangan, akhirnya dia tertidur lagi, bangun lagi pas udah malam banget. Habis malam sholat isya doang, nggak sholat tarawih, tidur, bangun lagi pas imsak lagi. Nah gitu terus ada orang seperti itu. Nah kalau itu jelas puasa isinya cuma tidur mulu, molor mulu. Jadi jangan tidur aja. Karena apa? Eman-eman puasa itu untuk doa, untuk sholat, untuk wirid, untuk zikir, untuk sholawatan, untuk baca Quran, untuk sedekah, untuk ngaji, untuk cari ilmu. Pokoknya kebaikan-kebaikan, jangan cuma tidur. Walaupun tidur itu ibadah, maksudnya di dua hal yang di depan tadi. Bukan maksudnya puasa terus tidur terus, itu bukan itu maksudnya. Nah jadi oleh karena itu mari jangan sampai kita salah pasang terhadap nafsir ke hadis dengan sendirinya, sehingga dikira kalau tidur pas puasa itu ibadah terus tidur terus, ya itu bukan begitu maksudnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak menyia-nyiakan bulan suci Ramadan, kita isi dengan amal-amal soleh sehingga betul-betul pada nantinya puasa kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala dan kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.